Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kesempatan yang indah pada saat ini sebelum kita mulaikan acara ibadah Natal, kita akan serahkan acara ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kesempatan pada petang ini kami boleh berhimpun bersama. Kami rindu bersuka cita di hari yang indah, di mana kami akan memperingati hari kelahiran-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau memimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan acara ini dalam tangan kasih-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai ruangan ini, bahkan menguasai seluruh hati kami dan pikiran kami, sehingga ibadah ini ibadah yang diberkati Tuhan. Tolong kiranya roh-roh yang di luar Engkau Tuhan, kami tengking, kami usir dalam nama Yesus. Dialah Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas kami, dan ibadah ini boleh menjadi ibadah yang diberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, selamat Natal, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Pesan Natal 2022. Alkitab dalam Yesaya 9 ayat 2 menuliskan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dunia saat ini masih berjalan dalam kegelapan, krisis kelaparan melanda dunia, dan saat ini sekitar 840 juta manusia pada 60 negara menghadapi kelaparan. Dan 340 juta diantaranya mengalami kelaparan yang akut. Krisis politik, ekonomi, dan kesukaran dan berbagai kesulitan melanda dunia ini. Manusia terpukau oleh berbagai kesusahan, krisis, kelaparan, kehilangan pekerjaan, krisis energi, dan moral. Padahal lanjut Yesaya katakan telah melihat terang yang besar. Itulah yang dikatakan Injil Lukas. Jangan takut, aku mengatakan kesukaran besar padamu. Telah lahir Tuhan Yesus Juru Selamat. Dalam Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa mau ikut aku, pasti ia akan keluar dari kegelapan. Karena Tuhan Yesus datang untuk mengeluarkan kita dari kegelapan, mengangkat kita dari dosa. Kiranya sukacita Natal pada saat ini membuat kita mau mengikut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita serta berjalan bersama Tuhan. Akhirnya selamat Natal 2022 dan menyongsong tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari yang siap terima sukacita Natal di malam hari yang indah ini, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Natal adalah kisah nyata di mana Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, turun ke bumi untuk melepaskan kita manusia dari belenggu dosa. Dan kini kita sudah bebas dari dosa dan diangkat menjadi anak-anak raja. Patut kita bersyukur, kita muliakan Dia, kita agungkan Dia. Bersama-sama kita akan naikkan mulia, sembah Raja mulia. Haleluya. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Haleluya, mulia, mulia. Kerajaannya dari surga datang untuk kembali katakan mulia, sembah Raja mulia. Hanya Dia yang layak terima kemuliaan. Haleluya. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Haleluya. Mulia, agung kerajaannya dari surga datang untuk sempurnanya. Buka hati kita, katakan dipuji, ditinggikan. Puji, ditinggikan namanya Yesus. Segala hormat hanya bagi Yesus. Muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir dan dimuliakan jadi Raja. Haleluya. Kembali katakan mulia, sembah Raja mulia. Hanya Dia yang layak kita tinggikan. Kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Puji hormat dan kuasa. Haleluya. Mulia, agung kerajaannya
muliakan jadi Raja. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Muliakan Dia, puji Dia, tinggi Dia. Haleluya, haleluya. Ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia. Dengan sungguh hati katakan ditinggikan. Haleluya. Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia. Dia telah lahir dimuliakan jadi Raja. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau rela lahir untuk kami semua, mengangkat segala dosa kami. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau layak kami tinggikan. Engkau layak kami agungkan. Engkau layak kami muliakan. Hanya Engkau yang layak. Terima segala hormat, terima segala keagungan, terima segala kemuliaan. Hanya Engkau yang layak. Kemuliaan hanya bagi Allah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus. Dialah Yesus, Tuhan yang berhak memerintah atas hidup Dia. Dialah Raja di atas segala raja. Haleluya. Kembali katakan kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas
Engkau sudah menjadi Raja atas kami. Dan Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak Raja. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Mari semua yang siap lebih lagi bersorak-sorai untuk Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Dia Raja di atas segala raja. Dialah jalan kebenaran. Tidak ada keselamatan lain kecuali hanya di dalam Yesus. Inilah berita kesukaan Natal. Mari semua yang mau menerima sukacita surga nyanyi dengan semangat di malam hari yang indah ini. Yesus jalan kebenaran. Bapak Ibu mau digerakkan oleh Tuhan, goyang ikuti. Haleluya. 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 Kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. 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 Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, glory Sang Raja. Oh, mari
Haleluya, haleluya. Dia lahir membawa terang bagi kita. Kemegahan, kemuliaan hanya bagi Dia. Dialah Allah kita yang dahsyat dan Allah kita yang besar. Haleluya. Yesus, tetap di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Bersama-sama kita naikkan kemegahan Raja. Haleluya Yesus. Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Bersujud mendengar suaranya. Sama-sama katakan, besar Allahku, Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Besar Allahku, haleluya Yesus. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Hanya Dia yang layak kita sembah.
Terima kasih Tuhan. Kami sudah merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Tuhan sempurnakan pujian kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam, mendengar suara Tuhan. Sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, buka mata kami untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Buka telinga kami untuk kami mendengar suara-Mu, dan buka hati kami untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami yang dengan semua yang hadir dengan urapan yang sama. Supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada roh lain yang menguasai ruangan hati kami, yang menguasai ruangan ini, kecuali hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum kita masuk icebreaker, judul khotbah kita adalah kebaikan Tuhan atau goodness of God. Sebelum kita mendengar icebreaker ini, saya undang Nancy ke sini sebentar. Mari bersaksi 1-2 menit. Mari. Ya, bersaksi dulu, baru nanti. Ya, bersaksi dulu, saya kuliah apa sudah. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, jemaat semua. Sebenarnya saya nggak tahu nih saya disuruh ngapain di sini. Soalnya tiba-tiba dikasih mic disuruh maju. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Retnopinansi. Biasanya teman-teman pemuda remaja dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini memanggil saya Nancy. Karena saya disuruh sedikit kesaksian, apa yang perlu diberikan kepada Bapak Ibu Saudara malam hari ini? Sekilas tentang saya umur 18 tahun tuh masih bisa dibilang remaja ya. Saya seorang remaja 18 tahun yang saat ini berkuliah di Universitas Airlangga Surabaya. Mungkin kenapa saya ada di depan Bapak Ibu Saudara malam hari ini karena nggak tahu ya, saya tidak mau menyombongkan pelayanan atau apa, tapi saya melayani di tempat ini sebagai Ketua Pemuda, Ketua Unlimited Generation GPDI Tiberias Pare, dan saya juga melayani sebagai worship leader, singer di tempat ini. Ya, sudah. Semua yang ada di hidup saya saat ini, apa yang saya jalani saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena campur tangan Tuhan. Saya baru datang ke Pare itu tahun berapa ya? Ketika saya SMP, terus baru saya jadi jemaat di sini. Tiba-tiba saya ditunjuk pelayanan di sekolah minggu awalnya. Sampai sekarang saya melayani di tempat ini, dipercayakan menjadi ketua pemuda di tempat ini. Itu semua bukti kasih penyertaan Tuhan di hidup saya. Itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena rencana Tuhan yang sangat indah, yang sangat baik bagi saya. Saya bukan siapa-siapa Bapak Ibu Saudara, saya cuma anak kecil yang rindu melayani Tuhan, yang rindu memberikan hidup saya yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin itu aja, karena saya juga nggak tahu harus ngomong apa malam hari ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di sini, kepada kakak-kakak mentor saya di tempat ini yang telah membimbing saya, yang telah mempercayakan setiap pelayanan yang ada kepada saya di tempat ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Gembala atas kepercayaannya dalam saya mengikuti beberapa pelayanan di tempat ini.
Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun hingga ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, and all my life You have been faithful, and all my life You have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Demikian inilah tema firman Tuhan kita, kebaikan-Mu Tuhan, goodness of God, di mana
pengalaman yang indah. Melewati api sekalipun Tuhan beserta. Dan itulah sebabnya pujian ini berkata, mulai aku bernafas pada pagi hari, aku selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat ayat Yesaya 9 ayat yang pertama. Yesaya 9 ayat yang pertama. Yesaya 9 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Itulah berbicara tentang terang Yesus yang datang menerangi dunia yang sedang berjalan dalam kegelapan. Dunia diwarnai dengan peperangan, dunia diwarnai dengan kesusahan, dunia diwarnai dengan berbagai konflik. Tapi Alkitab katakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, bahkan kita semua yang berjalan dalam kegelapan dan kekelaman, kita telah melihat terang yang besar. Itulah berita kelahiran daripada Tuhan Yesus. Dan itulah sesuatu yang indah yang kita alami. Dan kita bersyukur, ya, kita boleh keluar dari kegelapan karena ada terang itu. Yohanes 8 ayat 12 dia berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Tuhan Yesus berkata firman ini di Bait Allah. Pada waktu itu umat-umat Allah dari seluruh Palestina, mata mereka tertuju ke Yerusalem. Di Bukit Zaitun ada 2 lentera raksasa. Pada maghrib jam 6 sore dia menyala. Dan mereka penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita. Dari kampung mereka datang melihat terang itu. Itulah pesta Hari Raya Pondok Daun-daunan. Dan di tempat itu, di dalam Bait Allah, dekat peti persembahan, Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Kalau terang lentera yang kamu lihat sekarang, nanti subuh terang itu akan mati. Tapi Tuhan katakan, aku inilah terang dunia. Dan kalau kamu mau ikut aku, bangsa Israel dalam jajahan Romawi, mereka mengalami kesukaran, kesulitan. Bahkan raja lokal mereka Herodes menarget mereka. Pajak dibuat tinggi, hidup dibuat susah. Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa ikut aku. Ya, kata mengikuti di dalam ayat ini dalam bahasa Yunani mempunyai pengertian seorang prajurit mengikuti komandan. Seorang prajurit tidak punya bahasa lain. Komandan katakan tiarap, dia harus tiarap. Komandan katakan lari, dia harus lari. Komandan katakan siap, kamu harus bertugas. Dia tidak akan berkata, komandan, aku baru menikah. Komandan, istriku baru mau melahirkan. Tidak. Seorang prajurit yang baik, dia selalu akan berkata, siap komandan. Demikian dengan kita. Kalau kita mengikuti Tuhan, komandan kita adalah Tuhan Yesus. Ya, anak-anak sekolah minggu sudah diajar, Yesus panglimaku. Dialah panglima tertinggi daripada segala panglima yang ada. Dan Yesus sesuatu yang luar biasa. Ya. Sehingga satu waktu pendeta Choyonggi dari Korea, ya, satu saat didatangi oleh Presiden Korea. Presiden Korea ajudan berkata kepada asisten,
Cheonggi, panggil Cheonggi, ini yang datang presiden. Dia ketok, Pastor Cheonggi, ini ada presiden Korea datang. Cheonggi melihat sejenak, katakan, aku lagi berbicara, aku lagi berdoa. Aku lagi berdoa kepada Tuhanku. Asisten datang kepada ajudan. Cheonggi katakan, dia lagi berdoa. Wah, presiden gusar. Dia katakan, kasih tahu sama dia, aku ini presiden Korea, aku ini panglima tertinggi angkatan bersenjata Korea. Datang lagi, Pak Cheonggi, dia katakan dia panglima angkatan bersenjata, panglima tertinggi Korea. Cheonggi katakan, kasih tahu sama dia, aku sedang berbicara dengan panglima di atas panglima. Itulah Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Inilah kita. Di dunia ini kita punya majikan, punya suami, punya pimpinan. Tapi panglima kita adalah Tuhan Yesus. Kapan dia jadi panglima kita? Kalau kita mau jadi prajurit. Prajurit yang selalu patuh. Yang prajurit yang selalu berkata, siap komandan. Sebagai anak Tuhan, siap berbicara, siap bersaksi, siap melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, seperti gereja kita, ya, beberapa tahun ini mengalami pandemi, ya, yang melanda dunia ini, sehingga pada waktu awal pandemi, jemaat yang tadinya 1000-an merosot tinggal 200-an. Tapi kemudian kita berdoa terus, kita melayani terus, kemudian dia naik 200. 250, 300, 350, 400, 450, 500, dan sekarang sekitar 800. Ini karena kita patuh kepada panglima kita. Banyak kesukaran kita, usaha kita mungkin merosot, kesehatan kita mungkin terganggu, tapi kita akan berkata, saya mau ikut Tuhan. Ikut Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, seperti TNI Indonesia, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Bagi kita lebih dari itu, Yesus sudah mati ganti dosa-dosa kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Inilah dia. Dan kata mengikuti dalam bahasa Yunani berikutnya adalah seperti seorang murid mengikuti guru. Ya, saya sudah umur 70 sekian, ya, sampai 30 tahun lalu saya masih suka belajar bahasa Inggris. Saya ikut IF di Surabaya, ya, saya ikut pendidikan di Jakarta, ya, dan kemudian saya ikut lagi ke New Zealand tahun 2001. Saya ikut di New Zealand, Auckland University, ya, saya ikut. Karena sebagai gembala sidang, jadi tiap Jumat saya mesti terbang pulang dari New Zealand, Bali, Pare, Bali, Pare. Ya, saya belajar, ya, tidak ada bahasa Indonesia di sana, saudara-saudara. Teman saya Korea, Chinese dan segala macam, belajar. Tapi maklum sudah tua, yang saya tahu cuma I love you bertubi-tubi, yang saya tahu cuma good morning, saudara. Ya, saudara kampung Inggris. Belajar yang baik, ya, karena di sini ada yang dari sini dia terbang ke Seattle, kemudian dia jadi pilot. Dia terbang ke Singapura, kemudian dia berhasil, ya. Dan di sini ada orang yang sudah kerja di Dubai, sudah kerja di Kuwait, tapi dia masih datang belajar di sini. Jadi saudara biar belajar baik-baik, seperti seorang murid, ya, terhadap guru. Ya, saya katakan tadi. Diberi gambaran di Tiongkok sana, ya, banyak perguruan silat, ada Kunlu Pai, ada Gobi Pai, ya, wah, dan luar biasa. Saya dulu kalau baca buku silat itu bisa 2 hari nak makan. Itu karangan Koping Ho, luar biasa, ya, dengan berbagai macam, ya,
bermacam pukulan, bermacam tangisan. Kadang-kadang mimpi jatuh dari tempat tidur, saudara-saudara, ya. Tapi inilah murid ikut guru. Itulah sebabnya kalau waktu weekend perguruan di Tiongkok itu mereka datang ke kota dan orang kota tahu, oh ini dari Gobi Pai, ini dari Kunlu Pai. Ya, mereka belajar bermacam-macam pukulan, bermacam-macam, ya. Saya pernah belajar, saudara, tapi cuma satu macam saya belajar. Cilari, artinya lari karena kejar orang, saudara-saudara. Ya, inilah kita, saudara-saudara. Kita mengikuti guru kita. Kalau kamu mengikuti aku, kamu tidak ada dalam kegelapan. Inilah kita. Tuhan begitu baik. Puji Tuhan, dengan kelahiran Tuhan Yesus memberikan sukacita buat kita. Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, ya, Allah mulia, Allah dahsyat, Allah luar biasa di sorga. Tapi dia berikan damai, dia berikan sejahtera, dia berikan sukacita buat kita. Ya, saya sering katakan, ya sesudah umur usia lanjut ini, sudah tua, ya hidup sederhana saja, saudara. Kalau dulu ibu gembala ingin baju bagus, sepatu bagus, ya, sandal bagus, ya, restoran yang enak. Sekarang tiap hari dia katakan, sudah Pak, mari kita cari ayam geprek 10.000, saudara-saudara. Ya, kalau lewat mana ada ayam geprek, ya. Saya pikir kalau dia minta McDonald kan mahal. Wah, saya berikan nama ibu ayam geprek, saudara. Tiap hari, ya, ayam geprek atau nasi goreng. Nah, ini kita lihat, ya, karena ada sukacita di dalam kehidupan kita. Tuhan itu begitu baik, ya. Seperti pujian Nancy tadi, kebaikanmu Tuhan, goodness of God. Aku akan menyanyikan kebaikanmu Tuhan, ya. Dunia sedang berjalan dalam kegelapan, artinya mengalami berbagai penderitaan dan kesukaran. Tadi saya sudah katakan 840 juta orang dari 84 negara mengalami kelaparan. 60 negara mengalami kebangkrutan. Ini yang dialami oleh dunia, saudara. Ya, 340 juta diantaranya lapar akut. Ini hari makan, besok tidak makan. Satu hal yang luar biasa, ya. Manusia di dunia, kita lihat ini, ya, hidup di dalam kelaparan. Tapi kita bersyukur, Bank Dunia katakan Indonesia salah satu negara yang bebas. Singapura resesi, ya, Amerika resesi, ya, banyak negara resesi. Tapi Tuhan mau memberkati Indonesia kalau kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan kemuliaan bagi kita. Doakanlah pemimpin bangsa kita, ya, karena Yesus datang dengan kebaikannya. Dan kita ingat pujian tadi, the goodness of God menjadi berkat buat kita. Apa sebab Yesus baik, dan itu diungkapkan oleh penyanyi-penyanyi rohani kita. Yang pertama, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya, suami kita pernah kita kecewakan, majikan kita pernah kita kecewakan, teman sekerja kita pernah kita kecewakan. Ya, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak mau kita sakit, Dia tidak mau kita susah, Dia tidak mau kita mengalami persoalan. Dan kalau kita mengalami persoalan, kita tidak bisa selesaikan, kita tidak bisa berdoa lagi. Alkitab katakan Roh Kudus akan berdoa buat kita. Jadi yang pertama, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya.
Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia tanam benih firman supaya kita bertumbuh, mekar sesuai dengan tema kita tahun depan. Ya, kalau aku hidup di dunia ini, aku mau bertumbuh. Ya, Tuhan mau kita, doa kita bertumbuh, kebijaksanaan kita bertumbuh, kesetiaan kita bertumbuh, semua bertumbuh sesudah kita melewati masa Agni Teachers, gereja yang berkobar-kobar di saat sukar dan sulit. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dan kemudian Tuhan penuh dengan kemurahan. Ya, Dia murah hati. Dia murah hati. Ya, Dia tidak mau melihat air matamu. Dia tidak mau melihat engkau dalam persoalan. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan penuh kemurahan. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Kita hidup saat ini karena kemurahan Tuhan. Tadi saya katakan 3 bulan 4 kali saya masuk rumah sakit. Ginjalnya terganggu, jantungnya terganggu, prostatnya terganggu, darah tingginya tidak sembuh-sembuh. Ya, tapi saya ada saat ini oleh kemurahan Tuhan. Saudara juga ada saat ini oleh kemurahan Tuhan. Saudara bisa bekerja, saudara bisa berusaha, saudara bisa kursus bahasa Inggris karena kemurahan Tuhan berlaku bagi orang tuamu sehingga menyediakan dana buat engkau. Ya, dan yang ketiga, ya, Tuhan mau segala sesuatunya indah. Dia mau kita mengalami keindahan, indahnya kasih Tuhan. Mari, indahnya kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan. Luar biasa indahnya kasih Tuhan, menyembuhkanmu, memberkati engkau, menolong engkau, menghibur engkau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Untuk itu apa? Sebenarnya banyak saudara-saudara ya. Kalau saya udah kumpul di TikTok itu udah 40 lagu, tapi kalau 40 lagu sampai besok pagi saudara, 4 saja. Sekarang apa yang kita harus lakukan? Kita bilang kepada Tuhan, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Ban kamsia, ya, meskipun saya bahasa Mandarin saya enggak hafal ya, enggak tahu. Saya cuma tahu ban kamsia, apalagi bahasa Mandarin itu. Oh ini puyeli kaiwo, cuma itu saudara-saudara. Ya, tapi kita semua cinta Yesus. Untuk itu apa? Dengan kelahiran Yesus dan kita ada saat ini, mari kita menaikkan syukur, bilang terima kasih kepada Tuhan. Silakan.
Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Inilah kita, selamat hari Natal, kiranya sukacita Natal memimpin kita memasuki tahun baru, tahun 2023. Terima kasih ya, Tuhan menolong kita nanti dengan tema yang baru. Kita mau bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, bersyukur kita tidak panas-panas lagi ya, ada jemaat sudah berkorban. Nanti yang lain juga harus ambil bagian karena masih belasan AC yang kita perlu. Dan bukan cuma jemaat, gembala juga bantu saudara ya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita pujikan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bangkit berdiri, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan. Mari Pak Timotius doa. Kemurahan hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Kau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Segala puji bagi Engkau Tuhan, kalau kami hidup sampai hari ini karena kemurahan Tuhan, bukan karena kegagahan, bukan karena kesuksesan, kemampuan, tapi kami manusia penuh dengan keterbatasan. Dengan firman-Mu yang sudah kami terima pada sore hari ini, biarlah kami senantiasa hanya menyandarkan diri kami kepada-Mu Tuhan. Kami senantiasa berharap kepada-Mu Tuhan. Dan sebab itu Tuhan, biarlah di tahun yang baru nanti, kiranya Tuhan senantiasa memakai hidup kami, senantiasa hidup di dalam Engkau, beriman kepada Engkau, hidup benar di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu, lebih hari lebih heran yang sudah menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan meteraikan dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu yang percaya, menerima berkat Natal. Firman-Mu menjadi satu berkat rohani kami dan membangun iman kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari petugas yang akan mematikan lampu, kita akan mengikuti candlelight service pada malam hari ini.
jaga terus amba ina mepaar-paar oki timekal rerep oki timekal rerep Bapak Pendeta Robert akan menyalakan lilin utama. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Mari kita nyalakan bersama-sama lilin yang kita pegang. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Yesus yang adalah terang, Dia telah datang ke dalam dunia, menerangi dunia yang sedang dalam kegelapan. Dunia yang seharusnya binasa. Tapi Yesus lahir dengan satu visi. Dia menjadi penebus dosa kita semua. Itu sebabnya kita mau merayakan Natal hari ini. Kita mau refleksikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus, Dia datang untuk membawa terang di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mari kita nyanyikan sama-sama pujian Malam Kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap. Bintangmu gemerlap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, anak kecil, anak kudus. Anakku, Tuhanku penebus, Tuhanku penebus.
kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu mengucap syukur dan mengucap syukur dan mengucap syukur. Kita mau refleksikan sejenak. Sudah berapa banyak kali kita merayakan kelahiran Tuhan? Bapak Gembala tadi sudah menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Kadangkala ada banyak hal yang mengecewakan dalam hidup kita. Mungkin teman kita, mungkin tetangga kita, mungkin keluarga kita, orang tua kita, anak kita. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak mengecewakan. Dialah Yesus yang kita rayakan hari ini. Yang kedua adalah Yesus penuh dengan kemurahan. Kemurahan Tuhan begitu luar biasa. Kasih-Nya begitu luar biasa. Kalau kita akan tidak lama lagi kita akan melewati tahun 2022. Minggu yang akan datang di hari Minggu kita akan merayakan tahun baru 2023. Mungkin ada banyak hal yang kita hadapi. Mungkin takut. Bahkan ada prediksi dunia semakin hari tidak menentu. Tetapi kita punya Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Dia akan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Betapa indah kasih Tuhan. Seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Itu sebabnya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mari angkat tinggi-tinggi. Yesus, Dia sudah lahir ke dalam dunia. Bapak Gembala sudah menyampaikan bahwa tahun depan tema gereja kita adalah berbuah-buah. Menjadi gereja yang berbuah. Mari jemaat Tuhan, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, mari kita mau jadi berkat bagi orang lain. Sebagaimana Yesus yang adalah terang dunia, yang sudah menerangi dunia ini, kita pun mau jadi saksi dimanapun kita berada. Menangkan banyak jiwa untuk Tuhan, melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Dan saya percaya kasih Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Mungkin di antara kita hari ini yang hadir yang sakit. Bahkan salah satu tim kami berempat ini, Bapak Iskia. Tadi saya sudah bilang, tadi pagi dia sedang diopname, sedang diinfus. Tetapi hari ini kalau dia bisa berdiri melayani Tuhan, saya hanya berkata, itulah kemurahan Tuhan. Itulah keajaiban Tuhan di hari Natal ini. Saya percaya ada keajaiban-keajaiban Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan di tahun 2013 bersama Bapak Gembala, para pelayan dan hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan bersatu padu melayani Tuhan. Biar semuanya untuk hormat kemuliaan akan nama Tuhan. Malam kudus sunyi senyap, sambil tinggi-tinggi kita angkat lampu ini. Kita nyanyikan pujian sekali lagi. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Sudah datang ke dalam dunia, datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud.
sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap. Bintangmu gambar. Aku datang ya Tuhanku, aku datang ya Tuhan, bersembayang di kandangmu, bersembayang di kandang dan mengucap syukur dan mengucap syukur dan mengucap syukur. Dan mengucap syukur. Dan mengucap syukur. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Si Tuhan, jemaat silakan duduk. Kita matikan ini sama-sama. Kita yang memuji Yesus terang dunia, Dia bercahaya. 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 Bercahaya Di dalam dunia yang gelap, Yesus terang dunia, Dia bercahaya. 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 Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebelum kita akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan, ada pengumuman yang akan dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Persembahan diadakan 2 kali, yaitu amplop yang warna merah adalah persembahan yang pertama. Jadi diingatkan kembali, untuk amplop yang warna merah adalah persembahan yang pertama, dan amplop yang kedua adalah yang berwarna hijau. Dan diingatkan untuk lilin elektrik yang Bapak Ibu pegang tadi nanti akan dikumpulkan kembali, jadi tidak dibawa pulang ya. Untuk lilin elektrik yang Bapak Ibu pegang tadi akan dikumpulkan kembali. Dan pengumuman ibadah tutup tahun hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 akan diadakan 2 kali ibadah. Yang pertama yaitu ibadah dimulai jam 4 sore, dan yang kedua ibadah dimulai jam 6 sore. Jadi sekali lagi, ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember 2002 hari Sabtu akan diadakan 2 kali ibadah. Yang pertama jam 4 sore dan yang kedua jam 6 sore, dan kedua ibadah ini akan disertai dengan perjamuan suci. Jadi sekali lagi, kedua ibadah tutup tahun jam 4 sore dan jam 6 sore hari Sabtu tanggal 31 Desember 2002 disertai dengan perjamuan suci. Demikianlah pengumuman gereja yang dapat saya sampaikan. Mari saya undang petugas kolektan untuk maju ke depan. Kita akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, amplop yang warna merah adalah persembahan yang pertama, dan amplop yang warna hijau adalah persembahan yang kedua. Mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita akan berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami diberkati dengan firman-Mu dan kini tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Di malam Natal yang penuh dengan sukacita ini, kami pun juga akan memberi dengan penuh sukacita kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Seorang anaklah lahir di dunia, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Orang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan,
dunia. Tuhan Yesus memberkati buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian.
sekali lagi disampaikan banyak terima kasih untuk kehadiran saudara sekalian. Terima kasih untuk yang menangani acara hari ini, mulai dari pujian, penyembahan, kor, dan seterusnya. Tuhan kiranya balas memberkati. Dan Tuhan sudah menolong dari Natal kita yang pertama, kedua, dan sekarang. Dan diumumkan ibadah terakhir tahun 2022, 31 Desember jam 4 sore dan jam 6 sore disertai dengan perjamuan suci dan pembagian ayat emas untuk 2023. Tanggal 1 Januari tadinya saya pikir kita bikin 3 ibadah, tapi kita tidak akan bikin ibadah, tapi kita adakan pengucapan syukur, ya, makan bersama mulai jam 11 sampai jam setengah 2, ya. Dari datang jam 11, datang jam 12, datang jam 1, ya, disediakan untuk kira-kira 800 orang, ya. Maksud daripada tanggal 1 itu adalah di mana kita bisa ngobrol satu sama lain, ya, berbincang-bincang satu sama lain, dan berkat Tuhan kiranya menjadi bagian kehidupan kita. Sekali lagi disampaikan terima kasih untuk setiap persembahan dan doa saudara-saudara. Disampaikan nanti laporan keuangan tanggal 8 Januari, karena hari ini tanggal 25, kita hari Minggu depan tidak ada ibadah, tapi kita datang ucapan syukur. Dan kemudian hari Sabtu itu ibadah terakhir 2022 sekaligus perjamuan suci terakhir di tahun 2022 dan pembagian ayat emas, ya. Dan kemudian 1 Januari itu kita bersekutu satu dengan yang lain dalam acara makan bersama, ya, bersekutu dalam Tuhan. Dan pada saat itu ada pembagian kalender meja, ya, sederhana untuk tahun 2023. Terima kasih untuk doa dan perhatian saudara. Ya, sekali lagi saya katakan terima kasih. Ya, ruangan kita mulai adem, ya, sudah ada yang memberi, dan nanti jemaat lain juga memberi. Dan syukur yang di ruang serbaguna itu tadinya panas. Tadi saya lewat sudah dingin sekali, ya, sudah dicuci, sudah dibersihkan, ya. Jadi demikian yang saya dapat sampaikan. Jadi ibadah kita tanggal 1 Januari tidak ada, hanya kita akan ucapan syukur. Semua boleh datang, orang tua dan anak-anak. Mari Saudara Robert, kita akan akhiri ibadah ini. Door prize saudara bisa ambil di belakang, baik yang tanggal 12, 16 maupun hari ini, ya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya.
percaya ya Tuhan, kami sudah menerima berkat Natal, berbicara damai sejahtera, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya semangat spirit Natal ini Tuhan tidak hanya berhenti sampai hari, tapi terus di sepanjang hidup kami. Kami menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami yang memberikan pengharapan yang baru, yang memberikan kekuatan yang baru, yang terus memberikan pertolongan yang baru di sepanjang hidup kami. Kami mau terus melangkah dalam setiap kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus menyertai kami mulai sekarang, esok sampai akhir hidup kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan Yesus Kristus. Mari angkatlah kedua tanganmu. Bersama-sama kita pulang dengan penuh ucapan syukur, membawa secara utuh berkat Natal itu dalam hidup kami. Damai sejahtera, sukacita, pengharapan dari Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna dari Kristus Yesus yang sudah hadir dalam hidup kami semua. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus mulai sekarang, esok sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap menyongsong tahun yang baru ini menjadi pribadi-pribadi yang terus berbuah, menjadi gereja Tuhan yang berbuah, menjadi berkat bagi keluarga, bagi bangsa, negara, bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah perayaan Natal Candlelight Service ini. Haleluya, haleluya. Mari kita semua jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan dan percaya firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Bagi yang menang door prize bisa mengambil hadiahnya langsung ke petugas di depan gereja. Tuhan Yesus memberkati.